pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang anak buah kapal ditemukan tidak bernyawa setelah tercebur di Muara Kembang, Kutai Kartanegara. Arus lalu lintas di Gunung Manggah, Samarinda lumpuh setelah truk trailer yang mengangkut mesin pompa air tak kuat menanjak di perbukitan. Jelang Imlek, pedagang jeruk santang di Balikpapan kebanjiran pesanan. Tim SAR gabungan Rabu siang mengevakuasi jasad Rizky yang terjatuh dari KM Bersama 882 hari lalu. Jasad Rizky ditemukan 2,9 km dari lokasi tenggelam. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Balikpapan Melkianus Kota menyatakan, Rizky, anak buah kapal Bersama 88 itu dilaporkan terjatuh dari kapal Senin sore. Peristiwa tersebut terjadi saat kapal yang biasa mencari limbah batubara di Muara Kembang, Kutai Kartanegara itu melintasi kawasan Muara Pegah. Tiba-tiba Rizky menghilang dari kapal. Kondisi tersebut secepatnya dilaporkan ke petugas. Jadi pada pukul 13.30 korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi MD dan korban sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Saprani, Samarinda. Adapun nama korban yaitu Rizky, jenis kelamin laki-laki. Dan ditemukannya korban, maka pelaksanaan operasi SAR kami nyatakan selesai dan kami usulkan untuk ditutup. Pencarian korban tenggelam ini dilakukan tim SAR gabungan dengan mengerahkan perahu karet. Di antara tim yang terlibat pencarian tersebut adalah Posar Samarinda, TNI, polisi, BPBD, dan warga. Amir Hamzah melaporkan dari Kutai Kartanegara. Rianto dan Nur Fadli, dua lelaki yang tinggal di Balikpapan Barat, Rabu siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan. Keduanya ditangkap karena kedapatan menyimpan 0,90 gram sabu-sabu. Kapolsek Balikpapan Barat, Komisaris Polisi Joko Purwanto menyatakan, Rianto dan Nur Fadli ditangkap oleh polisi yang patroli. Awalnya polisi menangkap Nur Fadli di kawasan Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Baru Ulu. Nur Fadli yang mengendarai sepeda motor dihentikan polisi karena gerak-geriknya mencurigakan. Saat itulah Nur Fadli kedapatan membuang bungkusan yang isinya narkoba. Tak berselang lama, polisi menangkap Rianto yang juga membawa narkoba. Pada saat kami melaksanakan patroli rutin, terlihat seseorang pria ketakutan dan membuang sesuatu tanah. Setelah anggota kami mengambil, ternyata jenis sabu dan tersangka mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya, diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal dengan harga sama 300.000, berat bersih. Sabu tersebut adalah 0,27 gram. Akibat ulahnya tersebut, Rianto dan Nur Fadli kini terancam pidana 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan.
Suasana Pasar Kedondong, Sungai Kunjang, Samarinda mendadak geger menyusul kematian seorang pria yang tidak dikenal. Polisi berpakaian preman yang tiba di lokasi kejadian mencari identitas korban dan secepatnya meminta bantuan ambulans untuk evakuasi. Warga menyatakan pria tersebut awalnya terlihat berjalan sempoyongan. Tak berselang lama, ia pun terjatuh dan kepalanya terbentur lantai hingga berdarah. Saat warga memeriksanya, pria tersebut ternyata sudah tidak bernyawa. Bilang bubuannya dia sempoyongan tadi di situ. Terus? Habis itu tersandung di sini. Tersandung ya? Ya, kepalanya hantut itu, jadi keluar darah. Oh gitu? Iya. Kemudian dipindah ke situ ya? Ya, dipindah ke situ dikasih bantal. Jadi kita nggak ada kenal sama orangnya. Nggak kenal ya? Nggak kenal. Cari nomornya ini, nomor HP-nya. Jam berapa tadi bang? Abang lihat tadi? Mungkin sekitar 4:30 lewat tadi kalau. 4:30 lewat tadi ya? Oh, tapi pada saya nggak kenal ya? Dia jalan sempoyongan tadi ya? Kenal ya. Jasad tersebut dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum dan menunggu pihak keluarga membawa pulang jasad tersebut untuk dimakamkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang anak buah kapal ditemukan tidak bernyawa setelah tercebur di Muara Kembang, Kutai Kartanegara. Arus lalu lintas di Gunung Manggah, Samarinda lumpuh setelah truk trailer yang mengangkut mesin pompa air tak kuat menanjak di perbukitan. Jelang Imlek, pedagang jeruk santang di Balikpapan kebanjiran pesanan. Truk trailer bernomor polisi N8354RF dan mengangkut mesin pompa kapal ini melintang di Jalan Oto Iskandar Dinata, Samarinda, Rabu siang. Kondisi tersebut menyebabkan arus lalu lintas lumpuh dan pengendara harus melintasi jalan alternatif. Sopir trailer bernama Rizky menyatakan truknya mengalami masalah di bagian mesin sehingga tidak mampu melintasi jalan menanjak. Mereka narik bisa, tapi sampai jam bergerak ke Jaya ke Anggana. Oh, Anggana. Bawa apa nih Pak Sopir? Enderator. Enderator. Ya. Pada saat sampai sini tadi kenapa nggak bisa nanjak Pak Sopir? Nggak kuat atau gimana? Garu Pak. Selip. Selip ya? Ya. Jadi jam berapa tadi Pak Sopir? 2:30. 2:30 ya, sampai sekarang? Iya. Oh, jadi ini nunggu bantuan ya? Iya. kondisinya nggak boleh mundur. Warga menyatakan truk tersebut mulai melintang Senin dini hari. Sebelumnya, sopir truk sudah berupaya melewati jalan tersebut, namun truk justru berjalan mundur. Jam 3 kurang. Jam 3 tadi subuh ya? 3:23. Jam 3 2 Jam kurang. Jam 3 kurang Pak ya? Ya, Ini arah kemana truknya Pak? Arah kemana truknya? Arah ke Anggana. Arah ke Anggana ya? Iya. Jadi posisi pada saat malam itu tidak kuat nanjak atau gimana? Tidak kuat nanjak. Tidak kuat nanjak ya? Sampai mundur 5 meter. Berarti sampai jam segini belum dievakuasi Pak ya? Belum. Jam berapa ini? Ini jam hampir jam setengah 11. Setengah 11 belum dikasih Pak ya? Tindakan awal sementara apa nih Pak? Mau dicoba dari mobil itu. Mobil yang lain? Mau ditarik rencana gitu Pak ya? Rencana ditarik. Rencana ditarik, Cuma oke. nunggu mobil dulu ini. Seorang anggota BPBD Samarinda bersama beberapa warga turun ke lokasi truk melintang ini untuk membantu mengatur arus lalu lintas. Mereka harus bergerak cepat agar kemacetan tidak bertambah panjang.
Jadi untuk pengalihan arus lalu ini kami menggunakan jalur Pelita 4 yang tembus ke Perjuangan, Selili, dan juga Mahkota 2. Untuk sementara walaupun sedikit ada kemacetan, memang harus itu yang dilalui karena untuk yang di titik sendiri total tidak bisa dilalui. Tidak bisa dilalui ya? Iya betul. Yang ini kan sudah lama ya, sekitar 5 jaman ya? Iya betul. Kemudian apa yang harus yang sedang dilakukan saat ini? Sementara teman-teman dari perusahaan sendiri sudah menyiapkan DT2 untuk uji coba untuk penarikan alat tersebut. Mudah-mudahan nanti membuahkan hasil agar bisa lancar kembali arus lalu yang ada di Otista ini. Truk yang mengangkut mesin pompa dari Sanga-Sanga Kutai Kartanegara itu hendak menuju tempat pemeliharaan kapal di Pulau Atas. Akan tetapi hingga lewat tengah hari truk belum bisa dipindahkan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Alat berat berupa ekskavator ini didatangkan untuk membantu mendorong truk trailer yang melintang di Gunung Manggah, Samarinda Ilir sejak Rabu dini hari. Alat berat ini bisa didatangkan setelah seorang tentara berpangkat Kopral Kepala yang rela menggadaikan sepeda motornya demi bisa menyewa alat berat tersebut. Kopral Kepala Azmiadi menggadaikan sepeda motornya dengan nilai 10 juta rupiah agar arus lalu lintas kembali normal. Hatinya tergerak karena warga sudah 16 jam kesulitan melintas di jalan tersebut. Yang jelas di atas 10 juta, Pak. Yang dari 10 juta. Dana itu dapat dari mana Pak Babin? Dana segitu banyak dapat dari mana Pak Babin? Saya gadaikan motor, Pak. Digadaikan motor ya? Iya, Pak. Untuk apa Pak? Untuk kepentingan rakyat, supaya arus lancar bisa normal kembali. Kasihan yang mau berangkat, yang mau pergi, tidak ada hambatan lagi, Pak. Tidak ada ya? Semata-mata murni, mohon maaf kalau saya salah, saya ambil inisiatif sendiri, semata-mata demi kepentingan masyarakat banyak, Pak. Kondisi darurat, Pak. Ini urgent banget, Pak. Sudah lebih dari 16 jam, Pak. Tadi sempat tidak ada kejelasan ya bagaimana saya menanggung ini. Tidak ada, Pak. Tidak ada komunikasi. Ya, Pak, ya? Hanya inisiatif Pak bisa, Pak. Demi kepentingan masyarakat banyak. Jelang maghrib, arus lalu lintas di jalan tersebut sudah mulai lancar. Sementara truk trailer bernomor polisi N8354RF yang mengangkut mesin pompa kapal untuk sementara ditahan oleh petugas. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Genangan air hingga setengah meter terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Sungai Kunjang, Samarinda Selasa malam hingga pengendara kesulitan melintas. Beberapa di antaranya terpaksa mendorong sepeda motornya karena mengalami kerusakan mesin. Sejumlah mobil juga harus didorong beberapa warga karena mogok. Banjir yang diawali hujan deras itu terjadi di beberapa titik seperti Jalan Cipto Mangunkusumo, Harun Nafsi, Jalan Poros Samarinda Bontang, dan beberapa kawasan lainnya. Tingginya debit air menyebabkan beberapa pengendara memilih menitipkan kendaraannya di rumah warga dan mereka berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Langkah ini dilakukan untuk menghindari mesin sepeda motornya rusak. Saya dari Lokulu. Lokulu? Iya. Mau kemana Pak? Saya ke Jalan Pekuri. Oh. Tadi kejebak banjirnya di mana Pak? Ini banjirnya daerah ini. Gunung Surapati? Gunung itu, Gunung itu udah mulai banjir. Sudah dalam Pak ya? Kembali nggak bisa nerobos ke sini. Nggak bisa ya? Lewat balik lagi lewat dalam. Ya. Mutar. Kepalas. Berarti di sana tadi dalamnya seberapa Pak? Dalamnya? Apanya? Dalam airnya? Kedalaman air kurang lebih dari. Ada selutut Pak? Hah? Ada selutut atau 60 cm? 60 cm ya? Sampai ya? Oh. Dari seberang Pak? Dari seberang? Ya. Dalam di situ? Di depan apa namanya itu? Kantor polisi ini, simpangan. Oh, pos polisi ya? Iya, pos polisi ini. Itu udah dalam? Sudah dalam nih 1 Motor liter. Bapak di mana sekarang? Di seberang. Seberang. Jadi terasa jalan kaki dari sini? Iya. Sedalamnya seberapa Pak?
Di mana itu? Yang di seberang atau di sini tadi? Di sini depan kantor polisi jembatan selutut. Selutut ya? Ya. Oh. Warga meminta agar pemerintah kota Samarinda mengatasi persoalan banjir yang selalu terjadi saat musim hujan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Jaminan kesehatan berupa surat keterangan tidak mampu atau SKTM kini sudah tidak berlaku bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit di wilayah Berau. Hal itu karena jaminan tersebut sudah dialihkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kepala Dinas Sosial Berau Iswahyudi menyatakan SKTM tidak diberlakukan lagi karena rawan disalahgunakan. Saat ini Dinas Sosial masih berupaya memaksimalkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi hingga ke tingkat RT. Kampung yang mengentry di dalam sistem yang namanya SIK-NG, Sistem Informasi Kesehatan Sosial, ya. Mereka diusulkan mendapatkan PBI. Nah, sehingga masyarakat sebelum sakit itu harus punya PBI, kan? BPJS. Jangan mau sakit. Nah, beberapa dulu memang ada penyalahgunaan, ya. Kenapa? Ini rentan penyalahgunaan. Ada orang punya BPJS karena lebih nyaman mau tetap pakai SKTM, dia pakai jam kesda misalnya. Sekarang tidak lagi, semua dialog kan lewat BPJS. Belum efektifnya sosialisasi BPJS ini menyebabkan warga resah. Mereka meminta agar Dinsos lebih aktif agar masyarakat yang hingga kini masih memanfaatkan surat keterangan tidak mampu atau SKTM bisa memahaminya. Selaku warga saya juga selalu pendamping dari masyarakat komunitas adat terpencil. Kami juga menyayangkan itu. Karena masyarakat kan banyak ketidaktahuannya. Setelah SKTM itu tidak berlaku untuk kita. Oh, berarti banyak yang belum tahu nih Pak kalau SKTM sudah tidak berlaku. Sementara Dinas Sosial menegaskan pencabutan SKTM sebagai jaminan kesehatan sudah diberlakukan di Kabupaten Berau sejak tahun 2021. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Baterai Bapak sebelah juga sama parfum Bapak juga kemarin. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang anak buah kapal ditemukan tidak bernyawa setelah tercebur di Muara Kembang, Kutai Kartanegara. Arus lalu lintas di Gunung Manggah, Samarinda lumpuh setelah truk trailer yang mengangkut mesin pompa air tak kuat menanjak di perbukitan. Jelang Imlek, pedagang jeruk santang di Balikpapan kebanjiran pesanan. Penjual buah di Balikpapan jelang perayaan Imlek sudah mulai ramai bermunculan. Buah yang dipasarkan pun beragam, mulai apel, jeruk, dan beberapa jenis lainnya. Hal itu terlihat di Pasar Buah Kelandasan Balikpapan Rabu siang. Buah yang paling dominan dipasarkan adalah jenis jeruk santang. Untuk memasarkan buah ini, pedagang harus mendatangkan dari Cina. Pedagang tetap berusaha mendapatkannya karena diminati pembeli yang akan merayakan Imlek. Pedagang gembira karena penjualan buah tahun ini lebih ramai dibanding saat COVID-19 masih meluas.
Jualannya agak lumayan. Agak lumayan. Dibanding waktu 2 tahun lalu? Kalau tahun kemarin ada sakit betul. Sakit betul. Sakit. Waktu pertama masuk corona itu apa? Insan dari Kalau sekarang Om bisa habis berapa kilo sehari Om? Sekarang alhamdulillah kadang bisa habis 7 keranjang atau 7 gitu. Sehari 7 kilo? 7 keranjang. Oh, 7 keranjang sehari. 7 keranjang itu satu keranjangnya berapa sih Pak? Keranjangnya itu berapa kilo? Isinya 7 kiloan 6 kilo. Itu dari mana jeruk-jeruk cantang gitu ini? Dari Cina Bang. Langsung dari Cina. Meski saat ini tumpukan buah masih cukup banyak, namun pedagang optimistis. Mereka yakin penjualan akan meningkat jelang perayaan Imlek. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. $300 paket sembako inilah yang dibagikan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar dan MTech Group bersama Yayasan ST Louis Panga kepada Jemaat Katolik Hati Kudus Mangkupalas Samarinda Selasa siang. Jemaat yang berasal dari Samarinda, Seberang, Palaran, dan beberapa kawasan lainnya itu gembira karena bantuan seperti ini baru pertama didapat sejak wabah COVID-19 meluas. Sembako dari mana? Indosiar, SCTV, Indosiar, SCTV. Gitu ya. Seberapa sering Ibu dapat gini nih? Barusan Belum lama ya? Belum pernah ya? Senang nggak? ya puji Tuhan. Bisa nggak membantu meringan beban ini? Untuk bantuan ini? Bisa lah kalau ada rezeki. Gitu ya. Baru ini kali ya? Senang nggak dapat bantuan ini? Senang ya. Dari mana sih bantuannya nih? Ya. Bantuannya dari mana kali ini? Itu yayasan apa sih? Dari SCTV Indosiar. Oh, SCTV Indosiar. Apa saja sih yang diberikan? Jadi belum tahu di sini. Belum tahu. Sembako tapi? Ya, itu salah ya sembako. Sembako itu ya. Pastor Paroki Gereja Katolik Hati Kudus Mangkupalas Romo Diosesan Benediktus Indro Praptono senang karena bantuan tersebut diberikan saat jemaatnya masih membutuhkan bantuan. Terima kasih untuk acara hari ini. Kami menerima bantuan dari Indosiar, YPP, SCTV, dan MTech Group yang berupa sembako kepada 300 orang dan juga bagi lansia yang sudah kita persiapkan. Jadi saya bersyukur dan terima kasih sudah membantu dengan sukacita. Seberapa dibutuhkannya sembako-sembako ini bagi warga, Pak? Oh, dibutuhkan dengan memang sangat memerlukan karena mereka ini dalam situasi yang terlanda COVID-19 juga karena banyak umat yang mengalami PHK. Maka perlu bantuan ini sangat membantu. Mudah-mudahan mereka semua merasa bahagia dan gembira. Kita nggak ikut kan? Paket sembako berisi 5 kg beras, 1 kg terigu, minyak goreng, gula pasir, mie instan, kecap, dan teh gunung itu sebagian diantar langsung ke rumah jemaat, terutama untuk lansia yang tidak bisa berjalan karena sakit. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Tempat penjemuran ikan ini luasnya 5 hektar dan nama daerahnya adalah Kampung Toko 5 Muara Badak, Kutai Kartanegara. Ikan yang dijemur di atas jaring panjang itu beragam jenis dan ukuran. Ikan-ikan ini dijadikan 2 kelompok, terdiri ikan yang berukuran besar dan ikan teri. Ikan yang berukuran besar akan diubah menjadi pakan ayam. Sedangkan ikan teri akan dijual di Muara Badak, Samarinda, dan beberapa daerah lainnya.
Sumarni, salah satu penjemur ikan, menyatakan ikan yang dijemur tidak diberi perasa apapun. Ikan-ikan tersebut akan langsung dijemur setibanya di tempat tersebut dan aktivitas ini sudah dikerjakan lebih 10 tahun. Sudah lama ya? Lebih 10 tahun. 10 tahun. Di sini terus ya Kak ya? Iya. Ini ikan apa sih Kak? Ini tawar ini. Oh, ikan tawar. Khusus untuk yang dibikinan makanan ayam. Oh, untuk pakan ya Kak ya? Iya. Makanan ayam ya? Ini dijualnya di mana Kak? Ada pengepul memang. Oh, ada kakak anunya ya, Iya. pengepulnya ya. Berapa Kak sekilo dijual? Tidak tentu, turun naik. Ikan yang dikeringkan ini jumlahnya tidak menentu karena didapat dari nelayan. Pengeringan ini pun dilakukan secara alami dengan mengandalkan panas matahari. Ini teri, ada ikan teri, ada tembang, ada ikan masak. Pokoknya macam-macam ikan. Ada yang maksudnya yang hasil tangkapan nelayan di daerah Muara Badak sini. Baik. Ada berapa sih Bang yang biasanya ditangkap oleh nelayan? Ada berapa kilo atau berapa ton gitu Bang yang langsung dikeringkan prosesnya? Itu tergantung dari musimnya juga sih. Ikan kan musim-musiman. Kalau pas musimnya ya banyak, kadang bisa sampai 100 keranjang per hari. Kadang juga ya enggak ada sama sekali. Kadang juga ya antara 10-20-an. Gitu. Baik. Ini kan lagi musim hujan nih Bang. Dikeringin seperti ini gimana nih Bang untuk jagainnya Bang? Ya berharap sama matahari aja sih. Jadi memang maksudnya di sini ya masih setradisionalnya. Belum maksudnya ada teknologi apa yang bisa dipakai di sini. Penjemuran ikan di daerah Toko 5 ini sudah menjadi ciri khas wilayah tersebut. Untuk mencapai lokasi ini tidak sulit karena aksesnya sudah cukup lancar. Amir Hamzah dan Nina Erlina melaporkan dari Kutai, Kartanegara. Pemirsa, demikian perjumpaan kita dalam berita Kaltim hari ini. Akhirnya saya Elvolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.